Pak Moderator, ini sudah tampil Pak ya? Oke ya? Sudah, sudah. Oke. Jadi kami mulai saja, rekan-rekan sekalian. Nanti mungkin pertanyaan bisa ditulis di chat room atau nanti bisa raise hand ya untuk bertanya langsung. Nah, pengambilan data ini kami ambil 19 sampai 26 Agustus 2021, jumlah sampel 1.000 responden, sehingga margin of error-nya kurang lebih 3%, dengan tingkat kepercayaan 35, dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, sampel ini diambil secara face-to-face interview, jadi bukan by phone, bukan by media sosial, tapi face-to-face interview. Nah, saya langsung saja, ini adalah data-data demografi yang menunjukkan demografi sampel itu sesuai dengan demografi responden, dan kami mengambilnya di seluruh provinsi, begitu ya. Nah, langsung saja. Jadi pada bagian pertama dari survei ini yaitu tentang isu kebangkitan komunisme. Nah, yang kami tanya kepada publik pertama kali ini adalah seberapa besar Anda atau publik ini percaya tentang adanya isu kebangkitan komunisme atau PKI di Indonesia. Kita tahu PKI ini sudah 55 tahun dilarang begitu ya di Indonesia, dan kalau kita ingat sekali itu di zaman Orde Baru itu bahkan videonya itu diputar setiap tahunnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami bertanya begitu ya, sebenarnya yang percaya isu komunis ini apakah hanya politisi saja atau publik juga? Nah, ternyata memang jumlah yang percaya terhadap isu kebangkitan bahkan ya, kami bertanya isu kebangkitan komunis di Indonesia itu cukup besar, yaitu berkisar antara 46,4%. Yang percaya itu 28,5%, sangat percaya 17,9%. Jadi kalau di jumlah yang percaya publik yang percaya terhadap isu kebangkitan komunisme di Indonesia itu 46,4%. Nah, yang tidak percaya itu terdiri dari atas tidak percaya dan sangat tidak percaya. Itu totalnya 31,5 plus 13,5%, atau kurang lebih 45,45%. Tidak tahu, tidak jawab 8,6%. Jadi ada selisih cukup tipis begitu ya, sekitar 1,4% antara yang percaya dan tidak. Tetapi sampai detik ini publik yang percaya bahwa ada kebangkitan komunisme itu kurang lebih 46,4% begitu. Nah, tentunya setelah kita bertanya mengapa setelah kita bertanya berapa besar yang percaya, berapa besar yang tidak begitu ya, itu kita bertanya juga apa alasan Anda begitu ya, apa alasan Anda percaya dan tidak percaya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat apa sebenarnya yang dipikirkan oleh publik begitu ya. Nah, kalau kita melihat, dan ini pertanyaan adalah pertanyaan yang kita lakukan secara terbuka, jadi tidak kita bantu secara kuesioner begitu ya, biar publik bebas mengelaborasi. Kenapa Anda percaya akan isu kebangkitan komunisme di Indonesia? Jadi yang pertama 12,3% itu menjawab karena adanya tenaga kerja asing China begitu ya, dan dan proyek-proyek China yang banyak di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua 12% itu menyatakan publik yang menyatakan bahwa komunisme percaya akan kebangkitan komunisme itu karena ulama banyak ditangkap. 11,8% itu menganggap Indonesia tergantung vaksin dari China. Kemudian yang keempat itu negara China ingin mencaplok Natuna 9,4%. Kemudian dianggap China ingin menguasai ekonomi Indonesia 9%. Kemudian ada juga yang menjawab sejarah tentang komunis itu dikaburkan 6,6%. Kemudian yang menjawab banyak serangan ke penceramah itu 5,4%. Usaha mengganti Pancasila dan Trisila itu 4,6%. Konflik Laut Cina Selatan 4,5%, dan komunis tidak akan pernah mati 1,3%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari alasan-alasan kenapa publik percaya akan kebangkitan komunisme itu, kita bisa melihat
adanya dua faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Tetapi sebenarnya faktor dalam negeri yang ada itu juga bukan bukan secara spesifik langsung ke organisasi PKI itu sendiri. Tetapi sebenarnya ini lebih kepada adanya tendensi dominasi di dalam pikiran publik ya, dominasi terutama kegiatan ekonomi dari salah satu negara yaitu Tiongkok begitu ya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalnya pikiran publik bahwa tenaga kerja asing, proyek-proyek China itu banyak di Indonesia, vaksin begitu ya. Kemudian China menguasai ekonomi Indonesia, itu kan adalah pandangan publik bahwa ada satu negara, dalam hal ini China, itu dianggap oleh publik, dipersepsi oleh publik ingin mendominasi Indonesia begitu ya. Nah, baru kemudian ada juga yang terkait dengan situasi-situasi domestik, seperti misalnya publik di sini merasa ada penangkapan ulama begitu ya. Kemudian sejarah tentang komunis, perdebatan tentang pemutaran film gitu, atau yang terakhir mungkin tentang diorama begitu ya di Kostrad. Kemudian adanya serangan ke penceramah dan lain-lain, termasuk usaha mengganti Pancasila dan Trisila. Jadi itu situasi yang ada. Jadi inilah alasan kenapa orang percaya terhadap kebangkitan komunisme. Nah, kenapa orang tidak percaya begitu ya kepada kebangkitan komunisme di Indonesia, yaitu sebagian besar yang menyatakan bahwa ya komunis ya sudah tidak ada lagi begitu ya, sudah dilarang di Indonesia begitu ya 18%, PKI sudah tidak ada 14,5%, sudah jadi sejarah 10%, Indonesia punya Pancasila yang dianggap bisa menjaga itu 8,5%, ada yang menganggap bahwa isu komunis ini adalah kepentingan politik 6,6%, siasat ini hanya siasat adu domba 5,7%, agama di Indonesia dilindungi 4,% dan hoax 3%. Jadi di sini ada perbedaan persepsi tentang cara orang berpikir mengapa komunisme itu dianggap bangkit dan tidak bangkit begitu ya. Kalau yang tidak bangkit menyatakan bahwa ini semua adalah bagian dari masa lalu, bagian dari sejarah ya sebagian besar, dan itu sudah tidak mungkin bangkit lagi. Tetapi mereka-mereka yang percaya bahwa komunis itu masih ada, itu sebenarnya banyak sekali terkait dengan situasi geopolitik. Sebagian ada situasi dinamika dalam negeri, tetapi lebih banyak kepada aktivitas yang dominan dari negara dalam hal ini China di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian temuan selanjutnya juga ketika kita mencoba mengcross-tabulasi, kita menemukan adanya kita membagi mereka yang percaya dan tidak percaya begitu isu komunis ini di Indonesia, kami bagi per pilihan politik, dan ini kami urutkan berdasarkan berdasarkan nomor urut begitu ya. Kalau bisa kita lihat, jadi ini membacanya misalnya dari 100% mereka yang mengaku konstituen PKB, itu yang percaya bahwa komunis bangkit itu 33,3%, yang tidak percaya 61,1%, yang tidak tahu atau tidak jawab itu 5,6%. Gerindra itu yang percaya 64,5%, yang tidak percaya 29%, tidak tahu tidak jawab itu 6,5%. Jadi di sini kita bisa melihat ada kita bisa melihat adanya pembagian begitu ya. Kita bisa melihat di sini, kita bisa bagi menjadi dua begitu. Mereka yang percaya itu adalah Partai Gerindra ya 64,5%, Golkar 53,8%, Berkarya 100%, PKS begitu ya yang percaya 73,3%, P3 yang percaya 50%, PAN yang percaya 45%, Partai Demokrat 36,4%, Partai Gelora 66,7%,
PKPI dan Masyumi Baru 100%. Jadi partai-partai yang banyak percaya terhadap kebangkitan komunisme itu adalah Gerindra, Golkar, Berkarya, PKS, P3, PAN, Demokrat, Gelora, PKPI, dan Masyumi Baru. Nah, sementara yang tidak percaya itu adalah PKB, PDIP, Nasdem, P3, PSI, dan Hanura. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ya, dari partai-partai yang bahkan partai-partai yang join di dalam koalisi pemerintahan seperti Gerindra, seperti Golkar, kemudian P3, P3 ya, itu ternyata memang Sekarang pukul masih banyak konstituennya yang percaya begitu ya, terhadap kebangkitan komunis. untuk mengaktifkan akses notifikasi. Nah, yang kedua, kalau kita bagi lagi berdasarkan usia, itu kita bisa melihat begitu ya, bahwa mereka yang percaya, ini cara membacanya dari pemilih yang berusia 17 sampai 20 tahun, itu yang percaya terhadap komunisme itu 63,3%, yang tidak percaya itu 33,3%, dan tidak tahu, tidak jawab itu kurang lebih 3,3%. Nah, di sini kita melihat mereka yang rata-rata percaya terhadap kebangkitan komunis itu usia 17 sampai 30 tahun. Kemudian lompat ke di atas 50 tahun. Nah, sementara jadi ini kita bisa melihat kalau kita kategorikan dalam pemilih, ini pemilih yang muda begitu ya, yang percaya terhadap kebangkitan komunis ya. Kemudian yang relatif dewasa itu selisihnya antara yang tidak percaya itu lebih besar dengan tidak percaya. Nah, kemudian mereka yang generasi di atas 50 tahun ya, itu yang percaya jauh lebih besar begitu ya dibanding yang tidak. Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Kalau dari sisi pendidikan kita bagi responden dari sisi pendidikan, ini seluruh seluruh strata pendidikan itu relatif percaya begitu ya, terhadap kebangkitan komunis, walaupun selisihnya dari setiap segmen demografi itu mungkin ada yang tipis begitu ya. Nah, terakhir kami bertanya begitu ya, menurut publik apakah sebaiknya film G30S PKI begitu ya, yang itu sudah dibuat semenjak zaman Orde Baru, itu sebaiknya diputar kembali atau tidak begitu ya. Ternyata yang setuju ya, yang setuju bahwa sebaiknya film pemberontakan G30 PKI diputar kembali itu lebih besar. Itu 42% menyatakan setuju, tidak setuju itu 15%, dan tidak tahu itu kurang lebih 43%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gerakan untuk agar agar film itu diputar kembali sepertinya mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Nah, jadi rekan-rekan partisipan sekalian, ini adalah bagian pertama dari dari riset kita. Nah, bagian kedua itu kami bertanya tentang hal yang ada hubungannya dan tentang geopolitik begitu ya. Nah, yang pertama ini kita bertanya begitu ya, dan ini dilakukan secara terbuka begitu. Kita tahu sekarang ketegangan di dunia ini cukup meningkat ya, terutama di Laut Cina Selatan begitu. Kita bertanya kepada publik, jika seandainya Indonesia harus berkoalisi dengan negara lain, sebaiknya menurut Anda Indonesia ini berkoalisi dengan negara mana? Terserah, boleh jawab apa saja. Begitu ya. Nah, publik menjawab yang paling besar itu adalah Amerika Serikat, 25,8%. Kemudian Rusia 21%, Turki 9,8%, Inggris 9,7%, China 9,4%, Arab Saudi
4,5%, Jepang 3%, Malaysia 3%, dan seterusnya tidak tahu terjawab 13,8%. Jadi ada 5 negara begitu dengan negara yang sangat besar pertama kali itu yang diinginkan menjadi teman koalisi begitu ya. Jika harus memilih itu adalah Amerika Serikat. Hampir seperempat dari publik ya, seperempat dari penduduk Indonesia itu menyatakan bahwa setuju untuk berkoalisi dengan Amerika Serikat, lebih memilih. Kemudian Rusia 21%, yang kedua, ketiga itu ada Turki, keempat itu ada Inggris, kelima itu baru China. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama itu adalah ternyata karena kenapa misalnya memilih koalisi dengan Amerika. Nah, itu 35,6% menyatakan bahwa Amerika itu negara yang kuat begitu ya. Kuat secara ekonomi, kuat secara militer begitu. Nah, itu yang pertama. Alasan yang kedua itu terkait dengan bahwa publik yang setuju terhadap Indonesia koalisi dengan Amerika itu menganggap bahwa Amerika ini negara demokrasi, begitu ya, 16%. Kemudian ada 11% menyatakan bahwa ini Amerika paling bisa melawan China, begitu ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa presiden yang sekarang ini lebih baik daripada presiden sebelumnya. Ya, sekarang ini Joe Biden lebih baik daripada Trump, begitu menurut publik. Ada yang menyatakan bahwa Amerika itu lebih baik dari negara-negara lain, maksudnya ini ya, 8%. Kemudian Amerika pernah membantu Indonesia merdeka 2% dan banyak beasiswa itu 1%. Nah, ini alasan mengapa publik lebih memilih berkoalisi dengan Amerika. Kenapa dengan Rusia? Jadi kami di sini bedah alasan publik memilih rekan koalisi dari 5 negara terbesar begitu ya. Yang pertama adalah Rusia itu negara kuat 25,6%. Kemudian tidak semuanya harus ke Amerika begitu. Jadi memang ini ada perasaan bahwa Amerika itu sangat dominan. Kemudian publik merasakan bahwa selain Amerika ya tidak harus ke Amerika, Rusia juga cukup kuat begitu ya. Kemudian 11% menganggap Rusia itu berani melawan tekanan negara-negara barat lainnya, berani melawan tekanan Eropa, tekanan Amerika begitu ya. 10% lagi menyatakan Rusia itu tidak mengintervensi Indonesia. Yang 8% itu menganggap bahwa mereka suka Putin, Vladimir Putin begitu ya, pemimpin Rusia saat ini. Dan 3% menyatakan Rusia itu pernah membantu Indonesia. Nah, untuk negara ketiga, mengapa alasan memilih koalisi dengan Turki? Yang pertama itu adalah, jadi kalau yang Amerika dan Rusia itu lebih kepada faktor negaranya, nah kalau ini lebih kepada Turki ini faktor pemimpinnya, branding pemimpinnya, yang itu ternyata sampai juga di Indonesia. Ada segmen populasi yang menyukai ini. Yang pertama suka Erdogan, 20,2%. Turki negara Islam yang kuat ya, 14%. Berani melawan Israel, 8%. Turki bukan negara sekuler, 7%. Saya pikir ini agak tidak tepat, tapi ini persepsi publik ya. Sampai saat ini kan Turki mendeklarasikan dirinya masih sebagai negara sekuler. Tetapi yang ditangkap dalam segmen publik ini bahwa Turki ini adalah negara Islam yang kuat begitu ya. Suka membantu negara-negara Islam 7%, suka sejarah Islam Turki 5%, dan Turki pernah berkuasa 3%. Inggris begitu ya. Mengapa mereka lebih ingin berkoalisi dengan Inggris? Menganggap bahwa Inggris adalah negara yang kuat 15%. Inggris tidak suka campur tangan Indonesia ya 10%. Inggris negara demokrasi 4%. Inggris punya nuklir 3%. Dan yang terakhir, mengapa publik merasakan bahwa baiknya berkoalisi dengan China begitu ya. 15% menyatakan bahwa China itu negara kuat. Yang kedua ini masalah vaksin. 13% menyatakan bahwa China itu banyak sekali memberi vaksin untuk Indonesia. 12% banyak memberi untuk pembangunan ya. Ini mungkin proyek-proyek pembangunan yang diketahui publik mungkin dipersepsikan banyak mendapat bantuan investasi dari China. China tidak mengintervensi Indonesia 10% dan China bisa melawan Amerika. Nah, jadi itu adalah alasan secara spesifik kenapa publik
lebih memilih negara-negara tersebut. Nah, dalam waktu yang sama juga ya, kita juga bertanya setelah koalisi, mana negara-negara yang menurut Anda menjadi ancaman bagi Indonesia? Ini besar sekali menganggap bahwa China itu menjadi ancaman yang paling besar, 46,8%. Jadi ini angkanya beda sendiri, ini double digit. Kalau negara-negara lain seperti Amerika Serikat itu walaupun peringkat kedua hanya 8,1%, Malaysia itu 4,2%, Israel 4%, Australia 0,7%, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, saat ini terjadi rasa ketidaksukaan publik begitu ya di publik Indonesia, dan ini sangat besar. Saya ingat saya pernah mengambil data ini kurang lebih 2 tahun yang lalu dengan pertanyaan yang serupa, itu tidak sebesar ini. Angkanya masih sekitar 30-an. Ya, dengan ketidaksukaan terhadap Amerika Serikat, pada saat itu Amerika Serikat presidennya masih Donald Trump, itu lebih besar, double digit. Tapi sekarang ini selisihnya jauh sekali ya. China itu ketidaksukaan publik dan bahkan menganggap China itu menjadi ancaman itu 46,8%, besar sekali. Jadi, dan ini pertanyaan terbuka, jadi hampir 1 dari 2 orang di Indonesia merasakan bahwa China itu menjadi ancaman begitu ya. Nah, pada saat kita bertanya begitu ya, kenapa misalnya, dan ini lagi-lagi pertanyaan yang kita sebutkan secara terbuka, kenapa China dianggap menjadi ancaman bagi Anda begitu ya. Nah, ini kalau saya melihat ada kemiripan. Jadi sebagai peneliti kita melihatnya ada kemiripan mengapa orang menganggap China menjadi ancaman di satu sisi dengan mereka-mereka yang merasa bahwa komunisme itu bangkit di Indonesia. Jadi ini secara persepsi ini semacam ada benang merah ya. Alasan yang pertama itu dikatakan publik menganggap adanya banjir. Ini dari bahasa sebagian besar responden sendiri, bukan bahasa dari kami. Itu adanya banjir tenaga kerja asing dari China, begitu ya, 18%. Kemudian Indonesia merasa banyak hutang kepada China, 13,4%. China itu dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia itu 11,2%. Menguasai perdagangan di Indonesia itu 10,9%. Merupakan asal dari negara asal muasal dari penyebab penyakit COVID 8,5%, ingin mengambil wilayah di Laut Natuna 6,2%, komunis 2,8%, ingin menguasai Indonesia 2%, kekayaan dirampas oleh mereka 1,4%, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita lihat semua di sini. Saya minta tolong host untuk men-share PDF-nya ke chat room ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ini kita bisa lihat bahwa sebagian besar publik yang merasakan ancaman China ke Indonesia ini adalah non-traditional security threat, begitu ya. Jadi ini adalah ancaman non-tradisional, ya. Bukan, sebenarnya sebagian besar ini bukanlah sesuatu yang sifatnya ancaman militer. Ya, misalnya dominasi tenaga kerja asing, masalah ekonomi, masalah COVID, itu kan semua sebenarnya ancaman non tradisional. Jadi China itu dianggap membawa ancaman non tradisional threat bagi Indonesia. Nah, sementara untuk Amerika, begitu kita tahu bahwa ada proporsi publik yang menganggap bahwa Amerika itu menjadi ancaman bagi Indonesia. Nah, ini lebih besar ancaman traditional threat-nya sebenarnya. Jadi mereka ada yang merasa bahwa Amerika ini negara yang the single superpower in the world begitu ya. Sendirian, ya, adidaya 10,8%. Kemudian masalah Freeport 8,1%, suka mengadu domba 5,4%, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ada persepsi yang dominan, ya, berbeda ya antara China dan Amerika. Nah, kita juga bertanya, menurut Anda mana negara yang membawa manfaat bagi Indonesia? Ya, Arab Saudi 14,9%. Kemudian Amerika Serikat
11,2%, Jepang 7,8%, China 6,7%, Malaysia 4,5%, Singapura 4,1%, Korea Selatan 4,1%, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di bagian ini juga kita mencoba mempertanyakan begitu ya di hari jelang Hari Kesaktian Pancasila ini, apakah publik merasa kondisi persatuan dan kesatuan bangsa ini makin melemah atau tidak? Nah, yang menjawab semakin melemah itu dominan. 55%, lebih banyak begitu dibanding yang menganggap semakin baik. Begitu ya. Nah, yang menganggap bahwa situasi persatuan ini semakin baik walaupun ini tidak dominan ya, hanya 28%, itu alasannya itu adalah karena COVID ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia itu saling bahu-membahu, bantu-membantu satu sama lain. Kekerasan antar suku berkurang, tapi ini kecil sekali, 4%. Antar ras ya maksudnya ya, SARA begitu ya, kekerasan SARA itu berkurang, kebebasan berpendapat di medsos itu baik begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu dipahami juga ternyata di sini mengapa publik merasa bahwa adanya pelemahan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan ini kita perlu melihat gitu, apalagi kan banyak sekali misalnya yang merasakan bahwa menyatakan pembelahan itu semakin menjadi-jadi begitu ya, perbedaan pendapat itu sangat runcing. Nah, tapi sebabnya kenapa? Nah, ternyata sebabnya ini adalah kalau kita melihat di sini publik merasa bahwa ini persepsi publik ya, penguasa atau pejabat itu relatif kebal hukum begitu ya. 18,4%, penegakan hukum yang dianggap tidak adil 10,4%, kemudian baru ada kebangkitan komunis 6,7%, penanganan COVID buruk 5,4%, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang lebih penting sebenarnya di sini publik merasa bahwa adanya pembelahan, persatuan dan kesatuan yang melemah itu lebih kepada faktor penegakan hukum yang tidak adil begitu, kesenjangan penegakan. Nah, bagian terakhir itu kami sedikit bertanya tentang isu reshuffle, tetapi di sini kami berbeda, kami tidak memfokuskan kepada nama-nama dan seterusnya, tetapi lebih penting karena kita bisa melihat isu reshuffle ini seakan menjadi isu laten, ya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, begitu. Dan sekali muncul seperti yang sekarang itu ya umumnya langsung terlihat misalnya partai A mengusulkan si A, partai B mengusulkan si B, dan seterusnya. Tetapi belum pernah ada yang bertanya, begitu ya, apakah publik ini menginginkan reshuffle atau tidak, begitu. Nah, jadi kami bertanya, apakah kalau reshuffle kabinet atau penggantian menteri itu dilakukan, itu akan merubah situasi itu menjadi lebih baik. Ini kan yang lebih penting. Kalau reshuffle dilakukan, situasi lebih baik. Tapi ternyata publik merasa bahwa kalau ada reshuffle itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak akan merubah apa-apa. Jadi 53% itu menganggap reshuffle kabinet itu sebenarnya nggak terlalu penting karena tidak membawa efek apa-apa ke mereka, gitu ya. Dan hanya 20% yang menyatakan bahwa situasi akan menjadi lebih baik. Dan kemudian kalau ditanya jika seandainya ada reshuffle, begitu ya, apakah lebih baik yang masuk itu menjadi menteri itu dari partai politik atau profesional non partai politik? Yang lebih besar publik itu merasa bahwa yang sebaiknya masuk menjadi menjadi menteri itu menjadi menteri kalaupun ada reshuffle itu adalah dari non partai politik 65%. Jadi ya, dan yang menganggap hanya berasal dari parpol itu 14%. Jadi ya di isu ketiga ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara umum publik tidak terlalu menginginkan adanya reshuffle, dan pun kalau terjadi lebih baik itu diberikan kepada profesional atau non partai politik. Nah, jadi mungkin ini kesempatan yang bisa materi presentasi hasil survei yang bisa kami lakukan pada kesempatan sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Dan hasil presentasi sudah kami di-share di chat room. Terima kasih, Pak Host. Saya kembalikan.